Saya janji video ini akan sangat membantu kalian. Kalau misalkan semua video saya hilang dan saya cuma bisa kasih kalian satu video ini saya jamin akan membantu kalian yang pengen punya hidup lebih sehat ataupun punya badan yang lebih ideal. Lupakan dulu semua hal lain, lupakan dulu semua omongan influencer di luar, termasuk omongan saya yang dulu. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang bahkan nggak ngerti saya ngomong apa kemarin-kemarin. Ini adalah hal yang paling mendasar, dan kalau misalkan ada orang yang ngomong di luar hal ini, maka itu bisa dipertanyakan. Orangnya itu biasanya ngawur. Ini adalah hasil dari saya mengekstrapolasikan semua yang saya sudah ajarin ke klien saya, dan hasil dari saya diskusi dengan ahli-ahli dalam 5 tahun belakangan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Donik Senjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kita masuk ke prinsip yang pertama. Dalam dunia fitness, gak ada hal yang namanya sia-sia. Orang kan berpikir ya, oh makan kamu jelek ya, ngapain latihan, nanti sama aja gitu. Ataupun tidur saya jelek gitu, ngapain saya atur makan, pada akhirnya sama aja. Saya kemarin sempat ngobrol juga bareng Dr. Dion. Kalau misalnya kalian penasaran sama isi podcastnya, silakan lihat ke podcast saya yang terakhir. Banyak dari klien-klien beliau juga itu susah banget untuk memulai gitu. Padahal semua orang itu memulai dari posisi yang bodoh, termasuk saya. Saya dulu cuma tahu makan lebih banyak protein, angkat beban secara progresif. Udah, 2 doang, saya nggak tahu yang lain. Latihan aja saya nggak ngelakuin leg day gitu kan, itu apa gitu. Tapi dalam 3 tahun saya latihan, seiring berjalannya waktu, dengan pengetahuan itu aja, badan saya tuh udah mengarah ke arah yang lebih baik, jauh banget. Dan pasti dalam perjalanannya kita kan pasti akan trial error ya, di situ kita baru belajar. Dan semua pilar itu penting, mau makan, tidur, dan latihan. 3-tiganya penting. Kalian benerin salah satu aja, hidup kalian tuh pasti akan lebih membaik dibanding kalian nggak benerin sama sekali. Jadi jangan ada lagi tuh kata-kata, oh saya kurang tidur maka latihannya sia-sia. Enggak teman-teman. Jika kalian mengatur latihannya, bahkan itu bisa membantu tidur kalian gitu. Mungkin saya sering bilangnya all or nothing mentality. Ini jangan dibiasain. Ingat bahwa di fitness itu semuanya pertambahan. Kalau misalkan ada satu yang lebih baik, itu pasti akan lebih baik dibanding nggak ada sama sekali. Kita masuk ke prinsip yang nomor 2. Kalian adalah cerminan dari makanan kalian. Jadi kita udah tahu untuk menurunkan berat badan sebenarnya simple. Kalian tinggal makan lebih dikit, bergerak lebih banyak. Itu prinsip dasarnya. Meskipun nanti aplikasinya tuh ada banyak sekali. Dan faktanya nih, kalian itu bisa menyelesaikan banyak sekali masalah kesehatan dan masalah kebugaran cuma dengan mempunyai berat badan yang ideal dan gak overweight ataupun gak terlalu kurus. Let's say tekanan darah tinggi, kolesterol, gula, atau penyakit sindrom metabolik, itu bisa kalian tackle dengan kalian mempunyai berat badan yang ideal. Kalau nggak percaya, coba aja survei. Meskipun ada hal lain seperti genetik dan juga kebiasaan makan kalian, tapi at least dengan adanya berat badan kalian itu ideal, maka ya udah, kalian itu akan lebih kuat atau lebih resilience gitu. Jadi dalam makanan, di piramida yang paling bawah, kalau kita lihat ada piramida gitu ya, itu adalah kalori balance atau energy balance. Kita nggak bisa untuk menolak hukum fisika. Semua itu bekerja ada hukumnya, dan termasuk energi. Energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dihilangkan. Energi masuk kalian itu dari makanan. Energi keluar kalian itu dari metabolisme, dari pergerakan, dan segala macam yang kalian keluarkan gitu dalam bentuk energi. Termasuk membangun otot itu juga butuh energi. Jadi udah pasti semuanya itu ada balance-nya. Kalau misalkan kalian makan lebih banyak, nggak mungkin energi kalian tuh hilang gitu. Meskipun ada kasusnya kalian makan lebih banyak dan kalian nggak makin gemuk karena misalkan masalah pencernaan, tapi itu adalah bukti juga kalori balance itu bekerja. Maksud saya bukti di sini adalah pencernaan kalian mungkin nggak bisa mencerna kalori sebanyak itu, ataupun ada bahan makanan yang nggak bisa dicerna dengan sepenuhnya. Maka energi masuk kalian itu kan nggak akan setinggi itu kan. Meskipun hukum ini simple, tapi sebenarnya banyak sekali hal yang menentukan. Apa yang kalian bisa lakukan? Ya kalian kontrol dari makan kalian. Jadi daripada kalian pusing nih, oh harus dihitung kalorinya segala macam, kalian coba aja cari kebiasaan makan kalian. Intinya kalau kalian belum turun berat badan, maka kalian makannya masih terlalu banyak. Sesimpel itu. Setelah kita sudah paham soal kalori dan energi balance, kita baru masuk ke makronutrisi. Makronutrisi itu adalah penentu komposisi tubuh kamu dan kesehatan secara overall. Makronutrisi itu ada 3, 4 kalau misalnya kalian hitung air. Tapi saya biasanya cuma 3. Yang pertama itu adalah protein. Ini adalah sumber pembangunan otot dan juga jaringan dalam manusia. Protein itu satu-satunya yang mempunyai nitrogen di dalam struktur molekulnya. Dan ini kepake di semuanya. Jadi kalau kalian pengen misalkan sembuh dari luka cepat, kalian pengen bangun otot cepat, semua itu butuh protein. Jadi makanya ini saya sebut pertama karena menurut saya ini adalah hal yang paling penting. Jadi kalau misalkan kalian bisa benerin nih makanan kalian, kalian pertama kali pasti tambah protein. Karena jujur dari 90% klien saya itu mereka under protein. Butuh proteinnya berapa Del? Kalau kalian baru mulai, bisa mulai dari 1,5 gram
per kilogram berat badan. Kalau misalkan kalian udah mulai bisa untuk tambahin pelan-pelan, bisa naikin sampai 2 gram per kilogram berat badan. Saya asumsiin kalian di sini juga nge-gym ya, jadi kebutuhan proteinnya mungkin lebih tinggi karena kita pasti mau dong untuk membangun massa otot secara optimal. Yang kedua adalah lemak. Lemak itu adalah makronutrisi yang esensial juga selain dari protein. Lemak itu banyak sekali fungsinya, salah satunya adalah untuk hormonal kalian ya. Karena banyak sekali hormon yang penting itu di-derive atau dibuat dari lemak. Contohnya seks hormon kita seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Jadi kalau kalian pengen sehat, ya lemaknya itu sebisa mungkin dijaga paling kecil 0,8 gram per kilogram berat badan kalian sesuai anjuran. Tentu jika kita naikin terus lemaknya, ada kemungkinan juga kita untuk kena kolesterol ya. Tapi itu baik lagi, kalau misalkan kalian masih wajar dan nggak bener over banget, saya rasa nggak usah terlalu ditakutin. Jadi dua tadi itu adalah makronutrisi esensial, dan yang terakhir itu adalah karbohidrat. Sebenarnya kalian bisa kok hidup tanpa karbohidrat, itu bisa. Tapi karbohidrat ini akan sangat membantu kalian dalam performa dan juga kesehatan atau well-being secara overall juga. Nah, dua tadi, misalkan kalian udah cari nih kebutuhannya berapa. Nanti yang sisanya dari kalori kalian itu baru kita masukin karbohidrat. Jadi karbohidrat ada yang kompleks dan simple. Saran saya selalu ambil yang kompleks dulu sebagai prioritas. Kenapa? Karena biasanya ini datang dengan mikronutrisi yang lebih banyak juga. Setelah makronutrisi, kita masuk ke mikronutrisi. Mikronutrisi ini adalah penentu kesehatan dan juga mood kalian secara overall juga. Maka di sini saya nggak bisa bahas terlalu banyak karena mikronutrisi itu ada banyak banget, ada vitamin dan mineral. Kalau misalkan saya bisa bilang, hampir semua dari kita itu susah untuk kalau kita mau fulfill semua mikronutrisi ya. Dan ini bahkan survei loh. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita variasiin aja makanan kita, jadi sayurnya ada, seratnya juga jadi ada kan, habis itu ada buah, nanti sumber dagingnya juga diganti-ganti. Jadi variasi dari makanan ini itu akan memberikan kalian banyak mikronutrisi. Jadi kalian akan lebih balance. Dan kalau kalian mau juga boleh kok untuk tambahin multivitamin dan mineral dalam bentuk suplemen. Kita masuk ke prinsip yang terakhir, ketiga, yaitu adalah tidur. Tidur itu adalah senjata paling penting untuk kebugaran dan kesehatan. Dan bahkan saya bisa bilang kesuksesan kalian. Yang pertama, tidur itu sebaiknya 7-8 jam. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Kalau misalkan ada yang ngomong, oh saya tidur 4 jam, oke aja. Enggak. Dan 0% ya dari populasi manusia yang bisa hidup secara sehat gitu ya, yang tidur itu di bawah 6 jam. Nggak ada. Kalau misalkan kalian ada di fase dimana kalian harus kerja nih, misalkan bang, gue harus kerja bang gitu. Misalkan 5 jam jadi tidurnya. Ya udah kalian usahakan ada nap atau ada tidur siang gitu berapapun jumlahnya. Tetapi bang, lebih mending mana bang? Tidur 6 jam plus 1 jam atau 7 jam secara langsung gitu malamnya? Saya pasti akan bilang lebih mending yang 7 jam karena tidur itu sebaiknya uninterrupted ya atau nggak terganggu. Yang kedua itu adalah tidur itu sebaiknya reguler jadwalnya. Banyak orang yang salah, termasuk saya ya, itu saya menggunakan alarm pas lagi bangun. Padahal yang baik sebenarnya menurut saya itu adalah alarm pas lagi mau tidur. Dengan kalian tidur lebih konsisten waktunya, kalian bangunnya itu akan ya segitu-segitu juga gitu jamnya. Dan dengan kalian tidur secara konsisten, kalian itu menghindari banyak banget masalah tidur. Jadi ya sedikit tips ya, kalian pasang aja alarmnya untuk alarm tidur gitu. Yang selanjutnya, tidur itu nggak harus di bawah jam 10. Nggak berarti kalau kalian tidur jam 11 gitu, kalian langsung kacau tidurnya. Nggak seperti itu. Saya sempat ngobrol juga dengan Coach Vic, kalau kalian pengen lihat podcastnya silahkan. Saya juga udah sempat bahas bahwa tidur orang itu jamnya beda-beda. Ada orang yang lebih prefer atau badannya itu lebih suitable untuk tidur misalkan jam 11 atau jam 12, itu ada, termasuk saya gitu. Kalau saya paksain tidur jam 9, maka jika misalkan saya liburan gitu ya, nggak ada alarm, badan saya itu akan ngikut dan tidur akhirnya jam 11 juga gitu. Itu bukan hal yang buruk dan itu adalah hal yang sangat normal. Yang penting adalah kalian tuh cocok dengan jadwal keseharian kalian. Kalau kalian diharuskan bangun pagi ya mau nggak mau kalian harus tarik mundur ya jamnya. Tapi kalau kalian ada opsi, always selalu untuk ikutin naturalnya badan kalian tidur jam berapa. Yang terakhir itu adalah kualitas tidur. Banyak sekali orang yang salah kaprah bilang, oh saya tidur 4 jam tapi nyenyak gitu, deep sleep. Maka hasilnya sama aja kan? Enggak teman-teman, enggak. Karena tidur itu ada fasenya. Ada tidur deep sleep, light sleep, REM sleep. Kalian tuh harus mencukupi dulu durasi tidur dan kalian harus lewatin semuanya gitu, Mbak. Itu baru tidur yang bagus gitu. Jadi itu miskonsepsi semuanya, tidur itu harus berkualitas dan tidak terganggu sebenarnya. Kalau misalkan kalian kebangun untuk kencing dan kayak cuma di bawah 10 menit, 15 menit, saya rasa sih oke ya. Kalian nggak akan terganggu tidurnya sebenarnya. Tapi yang jelas tidur itu harus membuat kalian nyaman gitu, atau kondisinya harus cozy, yang kalian harus enjoy. Jadi jangan kalian memaksa diri untuk tidur, tapi kalian mengkondisikan diri untuk tidur gitu. Mungkin terkesan banyak ya, tapi saya mau kalian untuk dengerin semuanya lagi dari awal barusan. Karena semua itu adalah fondasi dari fitness. Semua itu adalah fondasi dari kebugaran dan kesehatan. Kalau kalian dengerin aja dan ikutin apa yang saya ngomongin tadi, maka saya yakin progres kalian tuh pasti akan naik terus dan kalian akan lebih sehat dan lebih bugar.
Kalau ada orang lain yang ngomong di luar hal ini, ya terserah kalian mau dengerin atau enggak ya. Menurut saya itu ngawur gitu. Saya Donik Senjaya, saya harap video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video yang lainnya.